Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharmi SPD, guru SMA Negeri 1 Jatisari Karawang, akan menjelaskan materi statistik yaitu tentang penyajian data pada kelas 12 MIPA 3 semester 5 tahun pelajaran 2022-2023. Nah, matematika untuk kelas 12 kelompok wajib ini khusus yaitu statistika. Yang pertama, penyajian data. Untuk penyajian data ini bisa kita buat nanti bentuk kuesioner. Pengumpulan datanya mengenai hal-hal yang dilakukan setelah lulusan SMA, diantaranya kuliah di bidang teknik, kuliah di bidang kedokteran, kuliah di bidang desain, kuliah di bidang keguruan, dan langsung bekerja. Nah, kedua, sebarkanlah kuesioner yang telah Anda buat kepada teman-teman di kelas Anda. Kemudian ketiga, berdasarkan data yang telah Anda peroleh, buatlah tabel distribusi frekuensinya. Keempat, ubahlah data yang telah dibuat pada distribusi frekuensinya dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Nah, apa yang dapat Anda simpulkan nanti setelah kegiatan tersebut? Untuk penyajian data. Penyajian data ini bisa dibagi ke dalam 7. Yang pertama, data kuantitatif dan data kualitatif. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang ketiga, tabel distribusi data tunggal. Keempat, diagram batang. Kelima, diagram garis. Keenam, diagram batang daun. Dan ketujuh, diagram kotak garis. Yang pertama, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan, nilainya bisa berubah-ubah atau bersifat variabel. Data cacahan atau data deskriptif adalah data yang diperoleh dengan cara membilang. Kemudian data ukuran atau data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Data kuantitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan tetapi berupa ciri-ciri, sifat, keadaan, atau gambaran dari kualitas objek yang diteliti. Kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah segala sesuatu yang meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek, subjek yang ditetapkan untuk dipelajari. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Data dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Penelitian langsung ke lapangan, misalnya data yang diperoleh dari penelitian di laboratorium dan wawancara langsung dengan para pelajar. B. Pengambilan data dari pihak lain, misalnya data yang diperoleh dari suatu lembaga atau pihak yang telah memiliki data. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel distribusi frekuensi tunggal merupakan cara untuk penyusunan data yang relatif sedikit. Data dapat disajikan dengan suatu tabel distribusi frekuensi tunggal yang terdiri atas 3 kolom yang diamati, turus, dan frekuensi. Nanti kalian kerjakan kegiatan halaman 41, kegiatan 2.1, buku matematika 3 untuk kelas 12 kelompok wajib. Pelajari contoh 2.1 halaman
41 sampai 42, buku Matematika 3 untuk kelas 12 kelompok wajib. Baiklah, selanjutnya diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data statistik dalam bentuk diagram batang persegi panjang. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menggambar diagram batang adalah: 1. Lebar setiap batang harus sama. Yang B, jarak antara batang-batang yang berdekatan harus sama. Yang C, tinggi setiap batang harus sebanding dengan besar informasi yang ditampilkan. Yang D, semua batang harus berdiri tegak pada sumbu mendatar atau untuk diagram batang tegak. Pelajarilah contoh 2.2 halaman 43 buku Matematika 3 untuk kelompok wajib kelas 12. 5. Diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang berupa garis yang digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu secara teratur dengan jarak tertentu. Nah, langkah-langkah untuk membuat sebuah grafik garis adalah sebagai berikut. A. Gunakan data dari tabel untuk membuat skala tertentu yang sesuai dengan sumbu koordinat. B. Lukis dan beri nilai pada skala vertikal dan beri label pada waktu pada skala horizontal. Yang C, perhatikan daftar tiap variabel, kemudian gambarkan setiap variabel tersebut sebagai titik-titik pada grafik. Yang D, hubungkan titik-titik tersebut dengan segmen-segmen garis. Nah, untuk penguatan karakter, membuat sebuah diagram harus mengikuti langkah-langkah yang benar secara berurutan. Pahami langkah-langkah untuk membuat diagram dengan teliti. Apakah Anda sudah membiasakan sikap teliti dalam kehidupan sehari-hari? Nah, grafik garis majemuk adalah grafik yang mendisplay dua atau lebih data pada suatu sumbu koordinat dengan tujuan untuk mudah membandingkan data-data yang memiliki hubungan tersebut. Nah, kerjakan kegiatan 2.2 halaman 45 buku Matematika kelas 12 kelompok wajib. Diagram batang daun. Diagram batang daun atau stem and leaf plot, diagram yang dapat menyajikan suatu kumpulan data tanpa kehilangan informasi semua data individual. Dalam diagram batang daun, datum berupa bilangan dibagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh garis vertikal. Satu angka pertama di sebelah kiri garis vertikal adalah batang, sedangkan satu angka terakhir di sebelah kanan garis vertikal adalah daun batang. Nah, ini adalah batang dan ini adalah ditulis kiri, kemudian daun ditulis di bagian kanan. Contohnya halaman 2.3 buku Matematika wajib kelas 3 kelompok 12 halaman 46 sampai dengan 47. Nah, kerjakan halaman 2.1 halaman 47 buku Matematika wajib kelas 12. Ketujuh, diagram kotak garis disingkat DKG adalah diagram kotak persegi panjang yang berekor bergaris ke kiri dan ke kanan. Perhatikan gambar, ada ekornya itu adalah garis, kemudian kotak, kemudian garis. Nah, pada contoh soal halaman 2.4 halaman 48 47 buku Matematika 3 untuk kelompok kelas 12 kelompok wajib. Kemudian pelajari contoh di halaman tersebut. Nanti kalian kerjakan juga halaman 49 tugas 2.2. Nah, di sini ada soal latihan buat kalian. Apakah hal yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data? Yang kedua, apakah perbedaan antara diagram batang tegak dengan diagram batang mendatar? Yang ketiga, jelaskan langkah-langkah membuat diagram garis. Keempat,
Siapa orang yang mengembangkan diagram batang daun? Nah, uji kerjakan uji kompetisi 2.1 halaman 49 sampai dengan 51. Buku kelompok wajib Matematika 3 untuk kelas 12 kelompok wajib. Demikianlah untuk penyajian data pada materi statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.